Katanya, masa sekolah adalah masa yang paling indah. Tapi mereka lupa. Di balik masa indah, ada sisi lain di sekolah yang siap untuk meninggalkan kenangan pahit yang tak terlupakan. School Horror Stories. Halo, aku Ale. Di sini aku bakal cerita tentang kisah horor yang pernah aku alami di sekolahku. Jadi, letak sekolah aku itu agak lumayan jauh dari pusat kota Bandung. Di sekolah aku ini ada satu gedung yang gak pernah dipakai buat belajar sama sekali. Dia benar-benar kosong banget. Dan itu ada dua yang saling berhadapan. Yang satu dijadiin untuk gudang alat-alat angklung dan semacamnya. Yang satu lagi dipakai untuk tempat nyimpan barang eskul, kayak eskul PMR, Paskibra, dan lain-lain. Makanya, gedung itu tuh dinamain gedung PMR. Nah, gedung itu tuh 2 tingkat. Jadi yang atasnya benar-benar kelas kosong yang gak pernah dipakai belajar sama sekali. Katanya, di tempat itu emang angker dan bahkan suka ada bunyi-bunyi angklung dari gedung yang hadapan itu. Padahal gak ada siapa-siapa di situ. Tapi awalnya aku gak percaya ya, karena emang biasa aja gitu. Meskipun tempatnya kosong, aku gak pernah ngalamin hal-hal aneh di situ. Singkat ceritanya, pas aku kelas 3 SMP, ada kejadian kesurupan. Dan itu gak sekali doang. Sampai pada akhirnya menimpa teman kelas aku sendiri, cewek. Nah, kejadian itu pas lagi waktu pelajaran IPS. Dan ada guru yang lagi nerangin materi. Nah, posisi aku sama cewek ini tuh beda 1 meja doang. Dia di depan kiri aku. Pas guru lagi nerangin, tiba-tiba dia nangis. Pelan-pelan. Gak lama, nangisnya makin kenceng. Semua langsung jauh karena ketakutan. Aku justru penasaran dan ngedeketin terus nanya kenapa. Dia malah makin nangisnya makin ngejerit. Hasilnya semua jauh dan keluar kelas. Untungnya dia sebangku sama satu cewek yang bisa dibilang ngerti lah sama hal yang mistis gini, atau bisa dibilang indigo. Namanya Kia. Sejujurnya, lagi-lagi aku masih gak percaya sama hal ini karena menurut aku ini gak nyata. Setelah kita nungguin di luar, gak lama keadaan udah kembali normal. Semua boleh masuk kelas lagi dan cewek yang kesurupan tadi langsung disuruh pulang. Karena aku kaget, aku langsung tanyalah ke Kia, dia kenapa? Katanya, dia kesurupan dan diminta supaya jangan sompral waktu ke tempatnya. Kata Kia, dia kesurupan dari arwah yang ada di gedung PMR itu. Setelah Kia nanya ke cewek yang kesurupan itu, katanya emang bener. Cewek itu tuh pernah datang berempat ke gedung PMR, terus mereka ngomong yang gak semestinya di sana. Bahkan sampai bikin video yang bikin penghuni di situ tuh marah sampai gangguin anak-anak sekolah. Bukan cuma dia doang. Waktu jam pelajaran udah selesai, bel pun bunyi. Semua orang udah pulang, tapi Kia justru pergi kumpul sama 5 temennya yang laki-laki semua. Aku nggak tahu mereka ngapain. Yang pasti mereka ngobrolin kejadian tadi. Soalnya, yang aku tahu beberapa dari 5 orang ini tuh sama kayak Kia. Bisa dibilang indigo lah ya. Karena menurut aku ini menarik, aku makin penasaran dan beraniin untuk nanya ke mereka, kalian mau ngapain? Dan ternyata mereka bilang mau komunikasi sama penunggu yang ada di situ. Aku nggak mikir panjang dan langsung pengen ikut. Karena aku sedikit maksa, jadinya aku dibawa deh. Waktu semua udah pulang, kita di sana berenam masuk ke kelas yang ada di ujung. Dia bilang, kita udah pas genap. Kita disuruh duduk melingkar, dan ini semua dimulai. Setelah masuk ke kelas itu, aku langsung duduk melingkar bersama 5 orang yang tadi. Dia bilang, kita harus relax,
dan rileks. Gak jauh beda sama hipnotis. Setelah rileks, semua disuruh tutup mata dan makin rileks. Di sini aku gak ngerasain apa-apa, cuma santai sambil tutup mata. Nah tapi setelah sekitar 2 menitan, aku tiba-tiba pengen nangis tanpa sebab. Karena aku udah gak kuat pengen nangis, aku langsung bilang, aku pengen nangis. Dia langsung jawab, gak apa-apa nangis aja. Pas aku buka mata, langsung kerasa sesak napas. Semuanya gak kelihatan bagus karena penglihatan aku langsung buram. Dan makin buram, sampai akhirnya aku jatuh di ruangan putih. Aku langsung jatuh tergeletak di ruangan putih itu, yang gak bisa dilihat ujungnya di mana. Aku kaget, takut. Gak lama, langsung kedengar suara orang dikejar dari arah depan. Makin deket, suaranya semakin kedengar jelas. Udah makin deket, ada satu orang dari depan dengan ukuran raksasa. Kira-kira aku cuma sepergelangan kakinya doang. Lagi dikejar sama 2 orang yang ukurannya sama gede banget. Karena aku takut, aku langsung ikut lari. Tapi gak lama itu sia-sia. Mereka gede banget. Pas aku ditabrak, aku langsung sesak napas lagi, capek, dan tiba-tiba aku udah ada di kelas lagi. Aku semakin takut. Aku gak bisa ngomong apa-apa. Semua udah ada di dekat aku. Beberapa detik kemudian, aku baru sadar dan aku bisa ngomong. Aku dikejar orang. Mereka nanya, tapi aku gak denger karena aku beneran takut. Aku pengen pulang. Tapi semakin aku takut, ternyata aku makin gak sadar. Sampai aku ngerasa mual tiba-tiba. Aku pengen muntah. Aku tahan tapi gak bisa. Dan akhirnya aku sesak napas lagi. Akhirnya buat kedua kalinya, aku masuk ke dunia yang lain lagi. Tiba-tiba, aku udah ada di gudang. Orang yang tadi dikejar-kejar, udah diikat tangannya ke kayu. Dia lagi ditanya-tanya, dipukul, sama 2 orang yang tadi. Aku makin takut. Aku gak tahu harus ngapain. Aku gak bisa ngomong. Bahkan, aku gak bisa lihat diri aku sendiri. Aku teriak, makin keras, tapi gak ada suara apa-apa. Lama-lama, aku balik lagi ada di sekolah. Sekarang aku udah di luar. Gak bisa jalan karena udah lemes banget. Gak bisa apa-apa. Aku cuma bisa bilang, mau minum. Temen aku langsung kasih aku minum. Tapi aku malah makin lemes. Yang aku pikirin, cuma pengen nyelamatin orang itu, gak ada yang lain. Aku tegang, detak jantung aku makin keras. Pas aku teriak, ini ketiga kalinya aku udah ada di dunia yang lain. Tapi, aku dalam keadaan diikat tali. Persis kayak orang yang tadi diikat. Aku lemes, gak bisa apa-apa. Gak lama, langsung datang 2 orang yang tadi. Makin bikin aku takut. Muka aku dipegang, dipukul, dan akhirnya satu orang lagi bawa pisau. Tiba-tiba dia langsung nusuk ke perut aku. Aku langsung balik lagi keadaan di sekolah. Saat itu juga aku muntah di aliran air depan kelas. Aku gak tahu harus ngapain. Aku takut. Cuma itu. Perut aku pun makin sakit. Aku langsung digotong ke kelas lagi. Gak lama aku sadar. Aku liatin perut aku, ternyata udah lebam ungu. Aku kaget. Itu beneran ditusuk atau enggak? Semuanya kaget. Di situ semua langsung baca-baca doa. Tapi aku cuma diem karena aku lemes. Akhirnya aku sadar dan normal. Aku minta minum lagi. Dan itu udah hampir maghrib. Kita langsung pulang. Dan aku diantar. Aku pikir ini selesai. Ternyata besoknya aku ke sekolah. Kejadian kesurupan malah makin banyak. UKS di sekolah malah diisi sama orang-orang yang udah kesurupan. Di situ sekolah mulai ngelirik kasus ini. Sampai akhirnya didatanginlah ustadz dan didoain sekolah itu. Pulangnya, aku sama 5 orang yang kemarin datangin penjaga sekolah yang udah tua. Dan kita nanya, pernah ada kejadian apa sih dulu di sini? Katanya,
Dia langsung jawab, "Kalau kalian mau tahu, ya sudah Bapak cerita." Dulu ada gudang bengkel di daerah WC Putri dan ada kejadian pembunuhan sama 2 orang preman.